selamat datang di Ngobrol bareng alumni. Untuk segmen ini dan kedepannya gue bakal ngobrol langsung sama alumni dari Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Ikutin terus keseruannya ya. Cekidot. Hari ini kita kedatangan tamu. Boleh dikenalin dari mana? Ya, makasih Eca. Ya, nama saya Hendra dari angkatan 2012, teman-teman semuanya. Terima kasih waktu dan kesempatannya ya. Sebelumnya nih Bang, Bang Hendra kerja di mana sekarang? Saya kerja di PT Tera Logistik Indonesia sebagai operation supervisor di sana. Itu ya. Untuk Tera ini bergerak di bidang apa Bang? Ya, Tera Logistik Indonesia ini memang namanya logistik ya. Iya. Mungkin orang-orang baru kenalnya pasti kalau dengar nama Tera sih pasti disangkanya forwarding ya. Cuman memang kita ini bergerak di shipping agency, yaitu ya shipping agency itu yaitu bisnis tentang keagenan kapal. Jadi kalau ada kapal-kapal asing masuk ke Indonesia yang beraktivitas di Indonesia, tidak di Jakarta saja, kita bisa handle keagenan kapalnya gitu. Itu untuk agen kapalnya atau untuk muatan kapalnya? Untuk agen kapalnya, kita mengageni kapal tersebut mulai dari penunjukan sampai proses izin ke inaport, imigrasi, karantina, syah bandar dan lain-lain sebagainya. Jadi kapal sebelum sandar ke pelabuhan atau dermaga, kita yang ngurus semuanya tuh seperti itu. Fresh waternya, bunker, kalau misalkan memang ada gitu, supply bunker, supply fresh water, supply yang lain-lain sebagainya deh. Antara crew change juga bisa. Jadi kalau misalkan ada kapal asing mau ganti kru di Jakarta atau di Indonesia, kita bisa. Kalau perusahaan Bang Hendra ini tektokannya sama siapa Bang? Kayak mungkin dari pelayaran atau bea cukai atau semacamnya? Pastinya sih kita tektokannya ke prinsipal ya. Prinsipal itu kan artinya owner kapal. Owner kapalnya gitu ya. Owner kapal itu kita macam-macam sih kita mengageni atau mengrepresentatif mereka gitu. Contohnya ya kayak Mokinkai itu kalau orang-orang baru tahu sih MOL ya. MOL ya, MOL. Tapi MOL-nya bukan yang kontainer, bukan yang Roro, tapi lebih ke yang break bulk ya. Gitu. Terus ada di divisi saya sendiri kebetulan itu namanya Wallenius Wilhelmsen Ocean. Oh, apaan tuh Bang? Ya, Baru dengar. baru dengar ya. Iya. Wallenius Wilhelmsen Ocean itu kapal Roro sebenarnya. Base-nya dia headquarter-nya di Norwegia gitu. Jadi kita kapal Roro sih sebenarnya gitu. Untuk muatannya ini apa aja Bang? Kalau di perusahaan lo? Ya, kalau khususnya ya di divisi saya itu kan Roro ya. Roro itu kan mobil gitu-gitulah ya. Impornya mobil, ekspornya juga mobil. Terus alat berat, ekskavator yang buat project-project dan dump truck segala macem, dan ada juga kita sebutnya namanya high and heavy articular. Jadi articular itu kalau misalkan Eca tahu dan teman-teman tahu, biasa mobil yang bawa muatan batu bara. Ya, di site pertambangan yang gede-gede banget itu. Iya. Ya, itu biasanya tuh pakai kapal kita gitu. Kalau misalnya tadi kan lihat muatannya agak beda nih dari peti kemas. Kita kan kalau di kampus gitu lebih belajarnya ke peti kemasnya lebih ke kontainer, kan. ya. Kalau untuk muatan-muatan yang tadi Bang Hendra sebut ini, perbedaannya apa untuk pengurusannya sama kayak peti kemas sama kontainer? Oh gitu, oke. Kalau peti kemas kan ada yang namanya demurrage ya. Iya. Demurrage, kalau demurrage itu kan kalau DO tidak diambil-ambil ya. Sedangkan kan kalau detention itu ada demurrage ada detention ya. Kalau detention itu kan kita selesai pakai kontainer FCL kosong, kita telat tuh balikin ke depo. Itu kan ada yang namanya detention tuh kalau kita misalkan telat balikin kontainer ke depo seperti itu. Bedanya kalau Roro lebih simple. DO-nya tidak ada demurrage maupun detention. Itu satu. Kedua memang kalau pakai kapal Roro lebih mahal sih. Memang dari segi ocean freight dan local charge yang ada di pelabuhan, THC lah ya kalau kita bisa orang umumnya tahu sih THC
Itu memang lebih mahal daripada kontainer. Cuman kan kalau kontainer itu kan proses bongkar muatnya kan kapal itu bisa sandar di pelabuhan bisa 2 hari, Iya. 3 hari, apalagi kalau jumlah teus atau bongkaran boxnya banyak banget. Kalau Roro kita maksimal paling cepat 8 jam. 8 sampai 12 jam itu cukup karena kan Roro itu kan self propelled driver ya, maksudnya kendaraannya itu bisa dikendarain gitu. Jadi lebih cepat dari segi proses bongkar muatnya, lebih cepat, lebih efisien, lebih aman. Tapi kekurangannya adalah cost-nya lebih mahal. Iya. Itu aja sih. Kalau Gitu. untuk harganya itu, kalkulasi harganya itu biasanya yang dihitung apa aja bang? Biasanya memang per WM sih ya. WM itu kan weight or measurement ya. Jadi kayak berat atau kubikasinya barang tersebut gitu. Misalkan kita kapal Roro, kita bisa juga kok angkut barang break bulk. Break bulk itu kan ya curah padat, kering dan lain sebagainya kan. Kita bisa tuh yang namanya ngangkut muatan mesin pesawat, trafo ya kan, transformer gitu-gitu kita bisa. Cuman memang lebih mahal biayanya daripada kargo yang Roro seperti itu sih. Untuk bongkar muatnya itu ada terminal khusus gak sih bang? Ya, terminalnya kalau di Jakarta itu IKT sih ya. IKT ya? Yang kita tahu kan IKT di Jakarta. Tapi di Indonesia kan sekarang ada lagi tuh project development lagi, Patimban. Kalau teman-teman pada tahu semuanya Patimban, cuman memang di Patimban itu pemainnya baru Jepang saja. Karena kan Patimban kan dibuat oleh konsorsium Jepang ya, antara Patimban dengan Toyota Suso Corporation Group lah segala macam. Memang mostly kalau di Patimban itu muatannya bongkarannya itu mobil-mobil Toyota semua sih, itu aja sih. Karena dia Toyota prefer ke sana karena memang Patimban lebih dekat jaraknya dengan pabrik Toyota seperti itu. Kalau di IKT memang mostly semuanya udah pemain di sini semua lah, kayak United Tractor. Kalau teman-teman tahu pasti Yuti kan tahu lah ya, Yuti, Trakindo pasti udah pada tahu semua. Scania yang gitu-gitu deh. Pokoknya customer kita tuh yang kayak gitu-gitu semua sih. Untuk terakhir nih bang, dari lo pribadi, untuk nanti adik-adik lo misalnya yang mau lulus atau yang masih mahasiswa sekarang, pandangan lo gimana bang untuk misalnya mereka mau terjun langsung ke bagian forwarding yang di bagian lo nih, yang kayak di mobil atau alat berat dan semacamnya? Oke, pertama sih nggak ada salahnya sih langsung terjun ke mobil atau langsung terjun ke importir kah, eksportir kah, forwarding kah, atau bahkan bisa langsung ke pelayaran ya bagus. Cuman memang mostly pelayaran atau importir pasti akan cari karyawan atau staff itu pasti yang sudah pengalaman. Satu, Iya betul. jarang banget importir bahkan pelayaran mau terima yang masih fresh graduate. Karena apa? Satu, importir itu kompleks. Dia yang berhubungan langsung dengan negara, dia yang berhubungan langsung dengan bea cukai, dia yang langsung berhubungan dengan Kementerian Keuangan, pajak dan lain-lain. Seperti itu. Butuh orang yang bisa ngerti, satu, penginputan BB, kedua, audit. Karena kan importir dan ekspor itu kan pasti diaudit ya. Iya betul. Gitu. Jadi ada audit tahunan, bulanan, neraca keuangannya seperti apa, shipment ini seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Itu kan ngejelimet ya. Kalau saran saya sih untuk adik-adik anak UNJ dan maupun universitas lain yang berhubungan dengan transportasi, saran saya sih memang kerja di forwarding dulu. Ini saran saya, karena memang forwarding itu capek sih. Memang kerja di forwarding nggak bohong capek. Satu, kita cerita pahitnya aja langsung ya. Karena kan Eca pasti juga kerja di forwarding ya. Dan pertama itu pasti capek. Kedua itu pasti, saya ngomong belak-belakan aja lah, pasti disiksa lah sama kantor gitu ya. Disiksa dalam arti bukan disiksa secara kejam, maksudnya dalam arti load pekerjaan kita tuh pasti banyak banget. Iya benar. Gitu. Dan nggak bisa, mungkin di rumah pun kita buka laptop atau apa segala macam itu pasti masih kerja. Iya benar. Apalagi di forwarding yang bisnisnya kuat untuk ekspor-ekspor di Amerika dan Eropa. Karena perbedaan waktu yang sangat panjang, cukup panjang, bisa jadi di Indonesia udah malam jam 9, jam 12, mereka baru siang.
gitu. Karena saya juga dulu pernah shipment ke Amerika dan Eropa itu kan mereka pagi, siang, sore, kita subuh gitu. Dan kita masih kerja, itu pernah ngalamin juga gitu masa-masa itu. Jadi buat adik-adik dan teman-teman WNJ dan kampus lain yang mau kerja di bidang logistik ya, logistik, forwarding dan pelayaran, saran saya sih kerja di forwarding dulu. Berapapun gajinya terima aja dulu deh. Jadi saran saya nggak apa-apa kerja di forwarding dulu. Senin sampai Sabtu kebanyakan ya. Mostly kan forwarding sekarang Senin sampai Sabtu masuk. Nggak apa-apa kerja dulu, apa aja dikerjain, yang penting tahu ilmunya dulu. Setahun sampai 3 tahun cukup. Kalau mau ngelamar di tempat lain, bahkan pelayaran, bahkan importir, sangat bagus. Kalau saya sih rencananya, kalau misalkan ditanya aspirasi saya untuk IKA dan lain-lain, malah saya tidak mau anak WNJ ini fokusnya di forwarding terus. Saya pengennya misalkan ada beberapa angkatan kerja di forwarding. Satu orang, angkatan 2012 contoh. 2013 contohnya ya, kerja di importir. 2014 di eksportir. 2016 di pelayaran. Jadi satu angkatan dengan angkatan yang lain itu saling terhubung, terkoneksi, bisa bantu satu sama lainnya. Betul. Misalkan 2012 di forwarding, misalkan saya di forwarding. Saya punya masalah nih dengan customer saya, anak 2013. 2013 punya masalah, misalkan shipmentnya kontainernya lama, atau di depo lama nih nggak ketemu nih kontainernya, atau nggak tersedia nih segala macam kontainernya. Punya abang senior atau junior yang kerja di pelayaran tersebut. Gitu, dia bisa bantu kita. Betul. Ya kan? Dia bisa bantu kita berdua gitu. Itu sih yang paling penting. Jadi anak WNJ disebar aja, kerja di mana aja. Betul. Mau di importir, mau di forwarding, mau di eksportir, sebar aja semua. Kalau saran saya sih seperti itu. Jadi kita kan nggak tahu nih suatu saat ketemu, bisa saling bantu. Itu sih. Itu sih. Itu aja sih, saling menguntungkan. Jadi kalau semuanya di forwarding nggak ada untungnya. Benar. Kalau ada masalah di pelayaran nggak ada yang bantu. Betul. Gitu. Misalkan Eca di forwarding punya shipment ke Tero Logistik, ada problem nih, kan bisa diprioritasin. Betul. Eca barangnya apa? Mau keluar tanggal berapa? Udah DO langsung keluarin aja, nggak usah bayar dulu, nggak apa-apa. Nyusul. Kan gitu. Jadi Iya, benar. prioritas gitu, cepat. Jadi customer happy gitu. Wih keren nih pakai PT-nya si Eca, cepat segala macem. Gitu. Itu sih keuntungannya. Niat saya sih seperti itu. Cuman kan mungkin balik lagi ke anak WNJ-nya, teman-teman. Kalau saran saya sih turunin gengsinya deh. Jangan terlalu. Kenapa tuh Bang? Turunin gengsi Bang. Kalau untuk awal-awal fresh graduate, jangan banyak milih kerja. Oke. Turunin gengsinya, turunin egonya, yang penting kerja dulu. Jangan ngimpi langsung di Pelindo, atau jangan langsung ngimpi di pelayaran besar. Banyak biasanya masih mahasiswa mikirnya cuma Pelindo aja soalnya pastinya. Maksudnya banyak sih, selain Pelindo kan juga banyak pelayaran yang bonafit, pelayaran yang wah hebat, banyak banget, banyak. Termasuk saya juga pengen Karena kerja di situ. logistik ini luas banget ya, Ya. Bang ya. Gak Tapi cuma Pelindo aja. kita sebagai mahasiswa atau bahkan saya sendiri pun ilmunya juga masih kurang, masih pengen belajar lagi. Mungkin dari Eca juga ada peraturan-peraturan regulasi terbaru dari Bea Cukai atau impor ekspor yang baru, kita juga bisa belajar dari bisa sharing-sharing itu. ya. Ya Bang, kesimpulan dari lu gimana nih Bang? Ya oke. Kesimpulannya sih untuk adik-adik WNJ transportasi laut dan teman-teman yang masih cari kerja di luar sana, mungkin pertama sih turunin ego, turunin gengsi. Tuh. Kerja jangan milih-milih. Terutama yang fresh graduate, mau kerja di forwarding kek, mau kerja di importir, itu diambil aja satu. Sebelum untuk mencapai ke sana, sebelum interview persiapin diri, baca-baca lagi pelajaran yang udah didapat di kampus, sama digali lagi ilmunya, dipelajarin lagi ilmu-ilmu yang di magang. Satu, jangan lupa tanya-tanya juga senior yang udah kerja. Terus jangan lupa upgrade lagi value diri kita masing-masing gitu. Contoh bahasa Inggris. Memang sih ada beberapa pekerjaan yang bahasa Inggris tidak terlalu utama gitu ya. Misalkan
Cuman kan itu kan sudah mandatory ya, udah wajib Iya. kita kuasain minimal ya at least bahasa Inggris conversation business lah yang standar lah ya, gitu-gitu. Pokoknya bahasa Inggrisnya dia ngerti, kita ngerti, udah. Kita apa yang kita sampaikan dia ngerti, udah gitu aja sih. Terus ke selanjutnya sih ya ini lebih sensitif sih, lebih ya misalkan gaji yang kita tahu sama-sama tahu kalau fresh graduate kan ya standar lah ya. Benar. Udah diterima aja, dijalanin aja. Setahun 2 tahun 3 tahun sudah punya ilmunya, sudah punya pengalamannya, silakan cari di tempat lain gitu. Cuma memang sekarang yang lagi happening sih kerja ya di importir, di eksportir gitu. Karena di forwarding ya sebenarnya ilmunya itu aja gitu. Karena kan kalau diimportir lebih kompleks dan kita lebih terjun langsung ke apa sih aktivitas impor itu gitu loh. Kalau di forwarding itu kan sebenarnya kita hanya terima dokumen aja dari importir gitu. Contoh shipping instruction itu kan terima dari eksportir. Yang dikirim ke forwarding kirim lagi ke pelayaran seperti itu. Kalau importir jadi kita semua tahu tuh open LC kayak gimana sih, bikin LC itu kayak gimana gitu. Shipment itu jadi pembayaran internasional gak hanya FOB, CIF segala macem, gak hanya transfer antar bank luar negeri segala macem, lunas gitu. Ada yang namanya LC, apa sih itu LC gitu loh, luas gitu jangkauannya gitu sih. Dan buat teman-teman yang paling penting bahasa Inggris satu, karena pernah pengalaman juga interview anak WNJ di tempat saya dulu. Pas disuruh introduce yourself pakai bahasa Inggris agak kagok-kagok. Nggak apa-apa nggak jago, nggak apa-apa belum jago, yang penting berani dulu Coba ya. gitu, yang penting coba dulu aja gitu loh. Benar. Karena pada dasarnya ketika bahasa Inggris kita sudah kuasain, belajar tentang ekspor impor gampang, Iya benar. bisa diajarin learning by doing kan. Cuman kan bahasa Inggris itu kan first impression nih buat teman-teman nih, buat fresh graduate terutama, apalagi yang udah pengalaman gitu. Kalau yang dipakai jalur orang dalam gak usah dihitung lah ya, gak usah dihitung. Pokoknya yang murni, misalkan murni apply dari job street, yang udah fresh, yang udah pengalaman deh katakanlah, pasti yang di interview duluan bahasa Inggris gitu. Nggak usah pinter-pinter amat, santai, ngerti, berani, introduce yourself, explain about your experience, explain about your skills, gitu. Explain about your motivation, itu penting. Benar. Motivasi kamu apa sih 5 tahun ke depan, itu kan pertanyaan standar tuh. Jelasin aja gitu. Ya, saya 5 tahun ke depan pengen jadi bos. Bilang kayak gitu. Nggak usah malu gitu. Kok bisa 5 tahun ke depan mau jadi bos? Gimana caranya gitu. Ya, saya belajar di sini. Saya akan belajar semuanya gitu. Gituin aja. HRD dan user pasti akan impress lah gitu. Terus kiat-kiat apa lagi ya? Persiapan mau interview. Ya pasti CV yang menarik, penampilan yang menarik, skill English. Nggak jago nggak apa-apa, yang penting berani. Inggris apa nih bang? Kalau Selain- untuk skill. So far kalau untuk language ya English yang dipakai. Kecuali bisa bahasa Mandarin silakan, itu plus banget. Terus ya selain English ya public speaking. Benar. Interview masa apa ya gitu, nggak mungkin kan kayak gitu. Gimana caranya ngadepinnya untuk fresh graduate? Belajar, cari temen abang seniornya, jadiin abang seniornya kayak user, tanya-tanya, latihan sendiri di kaca, latihan sendiri di handphone, lihat-lihat di YouTube gitu. Banyak kok Instagram apa influencer yang HRD gitu. Benar. Belajar aja dari situ gitu. Saya juga belajar dari situ kok gitu. Sama, semuanya nggak ada yang instan gitu. Nggak ada yang semuanya bisa sendiri, pasti belajar kok kita. Gitu. Oke, thank you banget nih bang udah hadir di podcast ini dan udah kasih banyak banget ke kita untuk ilmu-ilmu, pengetahuan dan segalanya. Oke. Sekian dari gue dan juga gue juga mau makasih juga untuk semua yang udah nonton dan untuk semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe.